Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Bertemu lagi dengan Bu Agri pada video pembelajaran matematika. Selamat menonton. Baiklah anak-anak, pada video kali ini kita masih belajar tentang pecahan, yaitu bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu ada 4 anak-anak: pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bentuk pecahan yang telah dipelajari sebelumnya. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Nah, ini contohnya ya anak-anak. 1/2 dan 1/4. Ada 2 bentuk pecahan biasa ini anak-anak. Pecahan biasa terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, pecahan murni, dan yang kedua adalah pecahan tidak murni. Nah, mari kita bahas satu persatu apa itu pecahan murni dan apa itu pecahan tidak murni. Pecahan murni atau disebut juga pecahan sejati jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut. Jadi pecahan murni, Bu Guru ulangi sekali lagi, jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut. Nah, contohnya 10/21, 11/45, 5/5. Nah, ini 10 kan pembilang, 21 ini kan penyebut. Jadi pembilang kurang dari penyebutnya, sama seperti 11/5 juga kurang dari penyebutnya. Nah, ini yang sama dengan penyebutnya, yaitu 5/5. Selanjutnya, pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni jika pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, ini contohnya 7/5, pembilangnya lebih besar kan daripada penyebutnya yang 5. 21/11, 21 pembilang juga lebih besar daripada 11. Lalu ada 21/14, ini juga lebih besar ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah bentuk pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran ini adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 1/2 dan 2/4. Yang mana bilangan bulatnya? Bilangan bulatnya adalah bilangan 1. Dan 1/2 ini adalah pecahannya. Lalu 2/1/4. Ini bilangan bulatnya adalah 2 dan 1/4 adalah pecahan. Contohnya di sini ada mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Dapat kita ubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa dengan contoh soal. Di hari Minggu, Meli membantu ibu membuat kue kering. 1 resep kue kering membutuhkan tepung 1/2 kg atau 1,5 kg. Bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa? Mari kita selesaikan. Langkah menyederhanakan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkah yang pertama, pisahkan bilangan bulat dan pecahan. Nah, di sini kan tadi bilangan bulatnya adalah 1, pecahannya adalah setengah. Jadi kita pisahkan 1 ditambah 1/2. Selanjutnya,
Ubahlah angka 1 menjadi pecahan yang penyebutnya 2. Mengapa di sini harus kita rubah menjadi pecahan yang penyebutnya 2? Karena pecahan awal pada soal penyebutnya sudah 2. Jadi bilangan yang berapakah jika dibagi 2 hasilnya adalah 1? Karena bilangan bulat kita angkanya adalah 1. Ya, itu adalah bilangan 2/2. 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 itu 1 anak-anak. Jadi tidak mengubah bilangan bulatnya, tetap 1 walaupun sudah kita ganti menjadi pecahan 2/2. Lalu kita tambah 1/2. 1/2 ini memang dari soalnya 1/2. Setelah seperti ini kita lanjut ke langkah yang ketiga, jumlahkan pembilangnya saja. Untuk penjumlahan pada pecahan yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja. Penyebutnya tidak ya anak-anak. Jadi pembilangnya adalah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3 dengan penyebutnya tetap 2, tidak dijumlah. Jadi hasil akhirnya untuk 1/1 tadi sama dengan 3/2. Selanjutnya langkah menyederhanakan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Tadi kan yang pertama, sekarang yang kedua. Kalau yang kedua ini kita langsung tidak menjadikan bilangan bulat tadi membuat penyebutnya 2 seperti yang awal, tetapi dia langsung begini anak-anak. 1/2 sama dengan, dari mana 1 kali 2 ini? Dari bilangan bulat 1 ini dikali dengan 2 yang merupakan penyebutnya. 1 kali 2 tambah 1. Nah, 1 ini adalah pembilang. Dibagi atau per penyebutnya tetap 2. Hasilnya berapa? 1 dikali 2 hasilnya 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi hasilnya tetap sama anak-anak. Mau menggunakan langkah yang pertama tadi atau mau menggunakan langkah yang kedua ini terserah anak-anak. Yang mana yang anak-anak anggap lebih mudah. Oke, kita lanjutkan ya materi kita ke bentuk pecahan yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang terdiri dari bilangan, maksudnya ini bilangan kurang i ya, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang dalam penulisannya antara bilangan bulat dan pecahan dipisahkan dengan tanda koma yang disebut koma desimal. Nah, contohnya 0,5, 0,02, 0,123. Nah, seperti itu ya anak-anak menyebutnya. Ini adalah contoh pecahan desimal. Lalu di pecahan desimal ini ada cara kita untuk yang pertama mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Harus diingat, ini yang harus diingat dari pecahan desimal ini. Nah, kalau 1/10 artinya 1 angka di belakang koma, ditulis 0,1. 1/100 artinya 2 angka di belakang koma, ditulis 0,01. 1/1000 artinya 3 angka di belakang koma, ditulis 0,001. Dari ini, semua ini, ketiga ini dapat kita simpulkan, berarti jika yang penyebutnya ini bertambah nolnya, maka koma desimalnya juga bertambah. Ini kan hanya 1 di belakang, 1 nolnya di bawah penyebut yang jadi penyebut, jadi dia 0,1. Di sini ada 2 jadi 0,01. Di sini ada 3 jadi 0,001. Ada 3 angka di belakang.
Biar anak-anak lebih mengerti, kita masuk ke contoh soal. Ibu menyuruh Meli membeli gula pasir 0,5 kg di toko. Dapatkah Meli mengubah pecahan desimal 0,5 menjadi pecahan biasa? Oke, kita mulai dari langkah yang pertama. Hitunglah jumlah angka di belakang koma. Nah, 0,5. Angka di belakang koma ada 1, yaitu 5. Hanya ada 1 angka ini kan di belakang koma, hanya ada angka 5. Jadi ini adalah 1 angka di belakang koma. Nah, kita ingat dengan rumus kita yang sebelumnya. Hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Nah, hilangkan tanda koma ini. Hilangkan tanda 0 di depan koma. Jadi tinggallah angka 5. Dan angka 5 ini, yang tinggal ini, kita langsung tetapkan saja dia sebagai pembilang. Pembilang berarti pecahan yang di atas ya anak-anak. Selanjutnya langkah yang ketiga, ingat yang harus diingat tadi di slide sebelumnya, 0,5 adalah 1 angka di belakang koma, seperti langkah 1 ini ya, 1 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma berarti per 10. Sudah kita tetapkan tadi angka 5 sebagai pembilang, dan ada 1 angka di belakang koma artinya per 10. Jadi 0,5 dapat ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu 5/10. Lanjut, kita ke mengubah pecahan biasa. Sebaliknya ini ya anak-anak, pecahan biasa ke pecahan desimal. Ubahlah pecahan 3/4 menjadi bilangan desimal. Nah, ini kita ubah menjadi pecahan desimal. Yang pertama, temukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut pecahan untuk menghasilkan 10, 100, atau 1000, ataupun kelipatan 10. Di sini penyebut kita adalah 4. 4 untuk menjadi 10 itu tidak bisa. 4 untuk menjadi 100 bisa. Jadi bilangan 4 bisa menjadi 100 dengan cara dikalikan 25 ya anak-anak. 24 dikali 25 sama dengan 100. Selanjutnya langkah yang kedua, jika penyebut dikalikan dengan 25, maka pembilang juga dikalikan 25. Kembali pada soal kita, 3/4 dikali, dan pembilang kita juga 25, penyebut kita juga 25, jadi sama-sama dikalikan dengan 25. 3 dikali 25 adalah 75, 4 dikali 25 100. Nah, kalau sudah berpenyebut 100 seperti ini sudah bisa menjadi pecahan desimal. Ingat anak-anak, 75/100 berarti ada 2 angka di belakang koma ya anak-anak. Angka di belakang koma, maka 75 desimalnya adalah 0,75. Nah, 3/4 tadi bentuk desimalnya adalah 0,75. Oke, ke bentuk pecahan selanjutnya. Ini maksudnya yang keempat, bukan yang ketiga ya anak-anak. Yang terakhir yaitu persen. Persen atau per 100 adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100. Persen sering ditunjukkan dengan simbol seperti ini, persen. Contoh 70% bacanya, 50%. Nah, bentuk persen ini sering kita jumpai saat kita berbelanja ke mall seperti gambar berikut ini. Nah, sering kita lihat di mall ya anak-anak, pada belanjaan-belanjaan ada harga dan sering juga disertai dengan persenan seperti ini, diskonan ya. Nah,
Sekarang pada persen juga ada langkah untuk mengubah persen ke dalam bentuk pecahan. Contohnya, ubahlah 20% ke dalam bentuk pecahan. Ingat, persen itu per 100. Langkah penyelesaiannya, persen sama dengan per 100. Jadi 20% adalah 20 per 100. Langsung sekarang ke mengubah pecahan ke persen. Sebaliknya. Contoh soalnya, berapa persenkah pecahan 17 per 25? Ingat, persen sama dengan per 100. Jadi pembilang 25 ini, maksudnya penyebut 25 ini harus kita ubah menjadi 100 penyebutnya. Jadi 25 agar menjadi 100, maka kita kalikan dengan 4. 25 dikali 4 adalah 100. Jika penyebut dikalikan 4, maka pembilang juga dikali 4. 17 dikali 4 adalah 68, 25 dikali 4 sama dengan 100. Nah, sudah sekarang kan? Sudah per 100, langsung saja 68%. Jadi bentuk persen dari pecahan 17 per 25 adalah 68%. Nah, jadi bentuk 17 per 25 ini adalah 68%. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu Guru tentang bentuk-bentuk pecahan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.